kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah domain .id? Nah, Anda bisa ketikkan Pandi ORID. Oke, saya buka di sini. Nah, Anda bisa baca beberapa informasi yang disediakan oleh pengelola nama domain Internet Indonesia. Nah, di sini mereka sebutkan mereka adalah sebuah pengelola layanan domain yang memiliki badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia. Di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan yang saya pikir Anda perlu baca dan pelajari, dan proses pendaftarannya sangat mudah asal Anda mengikuti persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Nah, seperti ini. Anda cek nanti di bagian persyaratan dan biaya. Ini untuk .acid. Biaya pendaftaran dan perpanjangan per tahun 50.000. Apa yang perlu Anda persiapkan? Ini harus Anda siapkan terlebih dahulu, misalkan KTP penanggung jawab, SK Depdiknas, akte notaris, surat kuasa pimpinan lembaga mengenai pendaftaran nama domain ID. Anda bisa lihat di sini untuk co-id 100.000 per tahun, untuk .net.id 100.000 per tahun. Nah, ini untuk layanan pribadi Anda bisa gunakan ini. Misalkan tadi haryono.web.id, Anda bisa melampirkan KTP penanggung jawab. Anda bisa scan KTP Anda, kemudian Anda bisa kirimkan ke pengelola Pandi ORID ini. Demikian juga dengan School ID 50.000 per tahun dan lain-lainnya. Oke, kita kembali ke materi. Oke, saya ingin demokan sebentar mengenai kalau menggunakan Pandi ORID, Anda bisa coba nanti dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Saya ingin contohkan, demokan sejenak mengenai bagaimana cara mendaftarkan di sebuah top level domain. Anda masih ingat top level domain tadi? Domain yang berextension .com, .net, .org, dan lain-lain. Kebetulan saya sudah berlangganan menjadi reseller di sebuah website yang namanya resellerclub.com. Saya ingin contohkan kepada Anda langkah-langkahnya. Pertama sekali saya ingin cek dulu apakah domain itu masih ada atau memang sudah dipakai oleh orang lain. Oke, dari sini kita bisa mengetikkan nama. Saya contohkan, misalkan saya ingin membuat sebuah website namanya wisatamedan.com. Saya search di sini. Oke, dari sini kita bisa melihat ternyata wisatamedan.com masih ada atau bisa didaftarkan, sehingga saya bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Anda bisa perhatikan juga kalau saya ingin membeli domain lainnya, saya bisa berikan tanda centang di sini. Oke, saya ingin coba wisatamedan.com, add to chart. Oke, saya misalkan contohnya seperti ini. Prosesnya Anda bisa lihat sangat sederhana. Nah, kemudian di proses ini selanjutnya saya akan lanjut ke proses to payment. Jadi kalau saya klik, kemudian saya klik, maka wisatamedan.com ini akan saya beli. Demikian contoh untuk membuat demo untuk membuat nama domain. Dan nanti setelah ini jadi, kita harus mendaftarkan nama register atau kita akan mendaftarkan alamat dari hosting kita.
Ini hanya contoh, saya tidak lanjutkan ke proses selanjutnya, tapi sebegini mudahnya untuk mendaftarkan sebuah nama domain. Nah, sebagai informasi, untuk bisa mendapatkan layanan seperti ini, Anda harus menjadi reseller dari website ini. Dan banyak sekali website-website yang menawarkan untuk menjadi mitra pendaftaran domain ini. Setelah materi apa itu domain, kita akan membahas mengenai apa itu hosting di materi selanjutnya. Nah, yang ingin saya berikan tips kepada Anda, jika Anda hari ini tertarik untuk mendaftarkan sebuah nama domain ataupun hosting, Anda bisa buka Google, Anda bisa ketikkan misalkan daftar domain. Nah, Anda akan mendapatkan begitu banyak pilihan-pilihan nama domain dengan harganya. Tadi Anda sudah perhatikan harga dasar dari sebuah domain, dan Anda tinggal memilih dari layanan-layanan ini di Indonesia, siapa saja yang menawarkan layanan-layanan domain ini. Mulai dari 60.000, 99.000, dan seterusnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah perusahaan tempat pendaftar domain. Anda harus perhatikan benar-benar, jangan sampai pada saat tahun depan Anda ingin memperpanjang domain Anda, perusahaan tempat Anda mendaftar itu sudah tidak ada lagi. Demikian juga dengan hosting. Anda bisa ketikkan hosting Indonesia misalkan. Nah, Anda perhatikan di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan hosting khususnya di Indonesia. Nanti di materi berikutnya saya akan bahas apa kelebihan dan kekurangannya jika kita menghosting di Indonesia dan jika kita menghosting di server di luar negeri. Oke? Selanjutnya nanti di materi selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana mengelola hosting, yaitu menggunakan kontrol panel dan menggunakan FTP. Oke, demikian materi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di materi selanjutnya.